Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Kemal dengan NIM akhir 1045 dari kelas Data Mining B. Sekarang saya akan mempresentasikan pekerjaan saya di LKM 7 yaitu tentang perceptron dan Unstable Classification. Pertama pekerjaan yang pertama yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer dari labeli Scikit-learn dan masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dan tuliskan akurasinya. Untuk kodenya ini ada penjelasannya. Pertama yang harus dilakukan adalah mengimport library yaitu memuat berbagai pustaka yang dibutuhkan dalam kode. Yang pertama yaitu NumPy, NumPy untuk operasi vektor dan matriks. Load Y nama load breast cancer yang berasal dari dataset sklearn untuk memuat dataset yang bawaannya scikit-learn yang dipakai dan test split untuk membagi data menjadi data rati dan uji akurasi akurasi score buat tingkat akurasi prediksi standar skala untuk menstandarisasi fitur agar memiliki distribusi normal. Selanjutnya adalah kode selanjutnya itu kita membuat kelas Perceptron. Di kelas Perceptron ada konstruktor yang bernama init. Yang inirasi bobot dengan nol bisa dilihat nilai weight untuk sendiri yaitu nol. Terus bias secara acak dan menentukan learning rate yaitu 0,1 serta epoch yaitu 10. Nah, itu kita membuat fungsi prediksi untuk menghitung hasil dari input dengan bobot dan bias lalu mengklasifikasinya menjadi satu jika positif. Jadi kalau nilainya lebih nol, jika nilainya nol yaitu negatif. Terus kita membuat fungsi train atau fungsi latihan untuk membalui bobot dan bias berdasarkan selisih antara label dengan label dan prediksi. Kemudian proses ini diulang selama jumlah epoch yang ditentukan. Jadi epochnya 10 jadi diperulang 10 kali. Nah, itu kita mempunyai fungsi get akurasi. Fungsi ini adalah menghitung akurasi, digunakan untuk menghitung akurasi model Perceptron untuk memprediksi seluruh data uji lalu menghitung akurasinya dibandingkan label yang sebenarnya. Jadi menggunakan J-test dan prediction. Nah, itu kode selanjutnya yaitu memuat datasetnya, yaitu dataset wine yang dimasukkan di wine data dan dataset breast cancer yang dimasukkan di cancer data. Kemudian data tersebut akan dipisahkan menjadi fitur X, fitur X dan target Y. Bisa dilihat di sini, X1 ada data-datanya wine dan Y1 jadi targetnya data wine. Terus X cancel adalah fitur data-datanya cancel dan Y cancel adalah target untuk data Carlson. Selanjutnya itu evaluasi Perceptron. Pertama di evaluasi Perceptron ini membutuhkan data data yaitu data-data X. Data-data X yaitu fitur-fiturnya yang dataset, Y yaitu target, dataset name yaitu nama dataset dan rasionya. Pertama, apa yang dilakukan yaitu print evaluasi pada dataset name. Hal ini adalah fungsi mencetakkan hasil evaluasi akurasi dataset yang dibuat akurasi. Kemudian fungsi for ratio dan in ratio, dataset ini akan membagi data rati dan uji sesuai rasio yaitu 0, yang rasio yaitu 0,2, 0,3 dan 0,4. Rasionya kayak gitu. Terus kemudian akan dibagi menjadi extend, X-test, Y-train, Y-test, trans test split dan tes size-nya sesuai rasio yaitu 0,2, 0,3, 0,4 dan random step-nya 42. Kemudian kita menggunakan standar scalar untuk distandarisasi agar memiliki rata-rata nol dan standar deviasi satu supaya perhatian model lebih lebih stabil. Jadi data extend nama extendnya akan ditransfer sesuai standarisasi. Kemudian kemudian model Perceptron akan dilatih seperti di sini Tenshape dan kemudian akurasi dicetak dalam bentuk persentai bisa dilihat di sini bentuk persentai. Jadi kemudian kita menjalankan evaluasi. Pertama, fungsi evaluasi akan memanggil untuk masing-masing dataset dengan rasio uji yang bervariasi. Jadi seperti dataset wine yaitu menggunakan fitur wine, target wine, datasetnya namanya wine dan rasionya 0,2, 0,3, 0,4 dan yang cancel juga kayak gitu. Berikut ada hasilnya bisa dilihat untuk evaluasi dataset wine.
dalam tes speed yang tes size-nya yaitu 0,2, akurasinya 69%, dan kalau akurasinya pada 0,3, akurasinya 62%, dan saat tes size-nya 0,4 bisa dilihat akurasinya menambah nurun yaitu 54,17%. Kemudian pada dataset breast cancer, training size-nya saat 0,2, akurasinya yaitu 97,37. Terus saat 0, tes size-nya 0,3, akurasinya 97,08. Terus saat saat tes size-nya menjadi 0,4, akurasinya menjadi 92,54. Jadi hasil dan analisis datanya yaitu berdasarkan hasil klasifikasi menggunakan algoritma Perceptron pada dua dataset dari Citron yaitu wine dan breast cancer, terlihat adanya perbedaan performa model yang cukup signifikan antara keduanya. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan karakteristik masing-masing dataset serta bagaimana model linear sederhana seperti Perceptron mampu menanganinya. Pada dataset wine, akurasi menurun seiring meningkatnya proporsi data uji, yaitu 69,44 menjadi 62,96 dan akhirnya 54,17. Hal ini mengindikasikan bahwa model tidak terlalu baik dalam generasi pada data yang tidak dikenalnya. Salah satu penyebabnya adalah karena dataset wine memiliki tiga kelas, yaitu multi classification seperti wine wine 1, wine 2, wine 3. Sedangkan Perceptron klasik hanya cocok untuk binary classification, jadi cuma ada dua data yaitu 0 dan satu, satu atau selainnya. Ini mengakibatkan penurunan kinerja karena model tidak dilatih menangani skenario multilabel secara langsung. Sebaliknya pada dataset breast cancer, akurasi jauh lebih tinggi dan stabil dari 96,49 menjadi 98, no, 9 9737, menjadi 970,8, terus menjadi 92,58. 8. Dan hal ini memperlihatkan bahwa Perceptron cukup efektif dalam memodelkan hubungan antara fitur dan target pada dataset ini. Kemungkinan besar ini karena breast cancer merupakan kasus binary classification dan fitur-fiturnya cukup informatif serta linear terpisahkan, kondisi yang ideal bagi Perceptron. Kan, terus ini karena kasusnya binary classification karena di dataset breast cancer hanya ada dua yaitu maklinan dan tidak ada. Jadi secara keseluruhan eksperimen ini menunjukkan bahwa algoritma sederhana seperti Perceptron masih relevan dan bisa efektif dalam kondisi tertentu, terutama pada masalah klasifikasi biner, linear, dan terpisahkan. Namun, untuk masalah yang lebih kompleks atau multi-kelas seperti dataset lain, perlu dipertimbangkan pendekatan yang lebih canggih seperti ensemble method atau algoritma non-linear seperti SVM, decision tree, atau neural network. Jadi, kesimpulannya Perceptron adalah salah satu algoritma paling dasar dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klasifikasi biner. Dikembangkan oleh Frank Rusenhardt pada tahun 1958. Algoritma ini bekerja dengan cara menyesuaikan bobot input berdasarkan kesalahan prediksi hingga menemukan garis pemisah atau hyperlink terbaik antara dua kelas data. Meskipun sederhana, Perceptron menjadi fondasi awal bagi perkembangan jaringan saraf tiruan modern. Algoritma Perceptron bekerja cukup baik pada kasus klasifikasi binary, yaitu klasifikasi antara dua data seperti dataset di breast cancer dengan tingkat akurasi yang tinggi dan stabil di berbagai rasio pembagian data. Namun, performanya kurang optimal pada dataset lain yang bersifat multi-class. Jadi kelas-kelasnya berbeda, banyak, lebih dari dua, menunjukkan bahwa Perceptron klasik tidak ideal untuk menangani klasifikasi dengan lebih dari dua kelas secara langsung. Oleh karena itu, meskipun Perceptron merupakan metode yang sederhana dan efisien, penggunaannya sebaiknya dibatasi pada kasus binary classification dengan data yang cenderung linear terpisahkan. Jadi cuma ada dua data. Untuk skenario yang ada dua tipe data. Untuk skenario yang lebih kompleks, algoritma yang lebih fleksibel dan kuat seperti metode ensemble atau nonlinear lebih direkomendasikan untuk menghasilkan performa klasifikasi yang lebih akurat dan handal. Oke, selesai dari penjelasan saya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya izin pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.